Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di mata kuliah perancangan dan implementasi perangkat lunak, namun dalam subtopik data flow diagram atau yang biasa disingkat dengan DFD. Mari kita lihat pembahasannya, yaitu pada sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana tahapan-tahapan pengembangan perangkat lunak atau sistem informasi, yang pada saat itu kita telah membahas dengan topik model proses. Di sini jika teman-teman ingin mereview pembelajaran kita sebelumnya, silakan teman-teman menonton kembali video pembelajaran yang telah disampaikan, maupun teman-teman dapat mereview atau melihat penjelasan-penjelasan yang telah saya sampaikan. Jadi pada model proses kita mengenal juga kemarin dengan nama System Development Life Cycle, yang terdiri dari beberapa tahapan dalam pembangunan perangkat lunak. Yang pertama tahapan tersebut adalah requirement, yang kedua design, yang ketiga development, 4 testing, 5 deployment, dan yang keenam review atau evaluasi. Namun pada tahap ini kita akan fokus pada tahapan kedua, yaitu tahapan setelah requirement atau tahapan setelah kita merancang analisa kebutuhan. Jadi setelah clear kita melakukan analisa kebutuhan atau kita telah menentukan sistem yang akan kita buat seperti apa, maka tahap berikutnya adalah tahap desain. Sementara itu tahap desain disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan juga analisis yang telah kita lakukan guna mempersiapkan dalam pembuatan perangkat lunak. Desain perancangan secara umum memiliki pengertian, yaitu suatu perencanaan atau yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek, sistem, komponen, atau struktur. Dalam pengertian yang sama dapat digolongkan bahwa desain adalah mengubah dari apa yang menjadi kebutuhan menjadi bagaimana mendefinisikan kebutuhan tersebut menjadi sebuah gambaran yang dapat dipahami oleh bagian yang dituju. Maksudnya bagian yang dituju ini adalah tentu mungkin tidak semua orang bisa memahami perancangan atau desain perangkat lunak yang kita buat. Namun tentunya hanya orang-orang yang kemudian mampu membacanya, yaitu orang-orang IT atau orang-orang yang memang di bidangnya, yang sebagai tujuan kita memberikan gambaran atau rancangan dari sistem. Memang dalam desain ini tentu kita berbicara DFD, kita akan membuat suatu bentuk diagram. Selanjutnya, jenis desain dari perangkat lunak memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah desain data, dan kemudian desain arsitektur, desain interface, desain prosedural, desain database, dan banyak lagi. Yang akan kita bahas kali ini adalah data flow diagram, yang merupakan salah satu bentuk dari desain alur data. Visual dari DFD menggambarkan siapa saja yang terlibat pada sistem tersebut, dari start sampai dengan finish. DFD seringkali dipakai untuk menggambarkan atau merepresentasikan suatu sistem yang sudah ada atau sistem baru yang dikembangkan. Di sini dapat dikatakan bahwa data flow diagram atau DFD memberikan tampilan secara visual tentang aliran data dan informasi dari suatu sistem. DFD sendiri memiliki beberapa notasi atau disebut dengan elemen atau juga ada komponen. Namun perlu kita ketahui sejarahnya adalah DFD ini pertama kali penggunaannya dipopulerkan oleh Larry Kosten dan Ed Yordon dalam Structured Analysis and Design Technique. Notasi DFD memiliki acuan pada teori grafik yang awalnya digunakan untuk penelitian operasional dalam pemodelan alur kerja dalam suatu organisasi. Terdapat juga banyak simbol yang menggambarkan DFD. Satu dengan simbol lainnya memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda-beda. Namun pada tahun 1979, Tom DeMarco menyimpulkan komponen DFD terdiri dari 4 komponen besar, yaitu entitas, proses, aliran, dan data store atau penyimpanan. Jadi DFD adalah suatu diagram yang dibuat menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan aliran
data dari sistemnya. Beberapa notasi DFD lain yang banyak digunakan yang meliputi terlihat pada tabel berikut. Nah, di sini ada 4 orang kemudian yang memperkenalkan bentuk-bentuk notasi DFD. Yang pertama Jordan DeMarco, Gen Anderson, SSADM, atau Jordan and Coates. Nah, SSADM sendiri itu kepanjangan dari Structured System Analysis and Design Methodology. Nah, walaupun ini dikemukakan oleh 4 orang atau bisa dikatakan 4 tim atau 4 bagian seperti itu, namun pada dasarnya ini hanya membedakan dari bentuk-bentuk dari komponen atau bentuk notasinya tersebut. Ada yang mungkin menggambarkan lebih peta, bulat, dan sebagainya. Nah, yuk kita bahas rekan-rekan dari notasi pertama, yaitu disebut dengan entitas. Entitas yaitu simbol yang memiliki fungsi sebagai orang, organisasi, dan sejenisnya yang berada di luar sistem tapi berinteraksi dengan sistem. Simbol ini perlu diberi nama sesuai dengan aslinya, biasanya menggunakan kata benda seperti pekerja, dosen, guru, mahasiswa, sistem penjualan, dan lainnya tergantung sistem yang dibuat. Nah, selanjutnya sistem atau notasi atau simbol DFD yaitu proses. Proses merupakan kegiatan atau pekerjaan yang memproses data inputan dari entitas ke output. Nah, biasanya proses ini diberikan kata kerja atau menggunakan kata kerja seperti mengajar, belajar, menjual, dan sebagainya, tergantung dari entitas awalnya. Nah, selanjutnya kita melihat kemudian ada aliran data yang berbentuk seperti panah yang berfungsi untuk menerangkan aliran data atau arah atau informasi dari simbol satu ke simbol lainnya. Biasanya pemberian nama pada aliran data juga menggunakan kata benda. Kemudian yang terakhir adalah simbol DFD yaitu data store atau storage atau penyimpanan. Nah, data store atau data source merupakan simbol yang ada kaitannya dengan penyimpanan seperti file atau database. Simbol database biasanya berada setelah simbol proses untuk penyimpan output atau pemrosesan. Nah, baik, teman-teman sudah melihat ya, ada 4 simbol atau 4 notasi yang perlu kita kenal secara umum. Nah, untuk simbol DFD sendiri ada 2 jenis yang bisa digunakan, namun kedua intinya sama, cuman berbeda dari orang yang memperolehkan saja. Bahkan di sini kalau saya bisa katakan bukan hanya 2 jenis ya, tapi bisa 4 jenis tadi. Nah, tetapi jika Anda menggunakan salah satu dari jenis tersebut, maka Anda harus konsisten dengan menggunakan notasi-notasinya. Jadi tidak boleh digabung-gabungkan. Misalnya untuk entitas Anda menggunakan Jordan DeMarco, kemudian yang untuk data source bisa menggunakan Gen Anderson atau SSADM. Jadi sehingga membuat bingung orang yang akan membaca diagram. Rekan-rekan, selanjutnya kita akan mencoba melihat bahwa atau kita memastikan bahwa DFD bukan flowchart. Jadi memang ada kadang-kadang orang yang salah menyebutkan bahwa DFD adalah flowchart. Nah, maka kita tekankan di sini DFD bukanlah flowchart. Jadi yang sebelah kiri teman-teman ini adalah flowchart. Kemudian yang sebelah kanan teman-teman adalah DFD. Nah, jadi flowchart berfokus pada aliran kerja, sementara di DFD berfokus pada alur data. Flowchart lebih berfokus pada alur kerja user atau alur kerja pengguna terhadap sistem, sehingga perancangan diagramnya harus terlihat alur kerjanya dari awal sampai akhir dengan menggambarkan alur secara runtut jalannya proses kerja suatu sistem. Nah, sementara DFD sendiri lebih memfokuskan pada aliran data. Jadi kalau flowchart aliran kerja, DFD adalah aliran data yang berjalan pada sistem informasi yang melibatkan pengguna, sehingga alur data berjalan dari sistem pada pengguna maupun dari pengguna pada sistem. Dan tentunya ini memiliki kerangka yang jelas untuk dipahami. Dari simbol flowchart dan DFD saja kita dapat melihat bahwa ini sangat berbeda, dan biasanya pada penelitian-penelitian atau jurnal-jurnal sering kita temukan DFD itu lebih dahulu dikerjakan dibandingkan dengan flowchart. Itu ya rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan sudah bisa melihat bahwa flowchart bukan DFD dan DFD bukan flowchart, dan karena memang dari tampilan saja sudah jelas berbeda. Oke,
Dan perlu kita ketahui juga, DFD memiliki tingkatan baik dari DFD level 0, level 1, level 2, hingga level kesekian. DFD level ini akan terjadi penurunan level di mana dalam penurunan level yang lebih rendah harus mampu merepresentasikan proses tersebut ke dalam spesifikasi atau uraian proses yang lebih jelas. Nah, DFD level dimulai dari level 0. Jadi level tertinggi atau level paling umum adalah level 0-nya. Kemudian turun ke level 1 dan seterusnya. Setiap penurunan dilakukan bila diperlukan saja. Dan dalam penurunan level yang lebih rendah harus bisa mempresentasikan proses tersebut ke dalam spesifikasi proses yang lebih jelas. Ada yang mengatakan bahwa konteks diagram merupakan DFD level 0. Jadi ada yang mengatakan bahwa konteks diagram adalah DFD level 0 atau DFD level 0 adalah konteks diagram. Nah, jadi di sini tergantung daripada teman-teman, rekan-rekan atau Anda untuk memilih mana, apakah memang Anda memutuskan untuk konteks diagram adalah DFD level 0 atau tidak. Namun intinya teman-teman harus memilih referensi yang jelas. Oke, yuk mari kita lihat contoh DFD dari level 0 dari konteks diagram level 0 dan juga level-level di bawahnya. Nah, saya akan menggambarkan suatu contoh. Ini adalah sistem informasi penggajian. Nah, berikut adalah diagram konteks secara lengkap dengan memiliki 3 entitas eksternal, yaitu kita bisa lihat di sini ada ada pegawai, ada personalia, dan ada juga direktur. Nah, di mana pada entitas eksternal pegawai memiliki 2 aliran data, yaitu 1 input ke proses dari data karyawan, kemudian dan 1 output dari proses slip gaji. Nah, entitas eksternal personalia memiliki 3 data flow. Teman-teman bisa lihat di situ bahwa yang pertama adalah yaitu 2 input dan 1 output, sedangkan direktur memiliki 5 aliran data yang terdiri dari 3 input dan 2 output. Nah, jadi kalau teman-teman bisa lihat tadi di sini adalah personalia memiliki ada 3 data flow. Ini 3 data flow. Yang pertama itu 2 data inputnya, kemudian 1 data outputnya. Selanjutnya juga untuk tadi yang direktur itu memiliki 5 aliran data yang terdiri dari 3 data input, kemudian 2 data output. Selanjutnya kita akan melihat bahwa ini adalah diagram DFD di level 1 dengan proses 1. Nah, diagram konteks kemudian kita turunkan ke level 0 sehingga proses menjadi 3, yaitu pencatatan data, kemudian perhitungan gaji karyawan, dan kemudian data pembuatan laporan. Meski terjadi penurunan data flow pada masing-masing entitas, eksternal tidak berubah. Contohnya pada pegawai yang tetap memiliki 2 data flow, ini slip gaji dan data karyawan. Nah, untuk DFD level 0 ini sudah harus memiliki data storage seperti data store karyawan, jabatan, slip, dan upah. Jadi teman-teman sudah bisa lihat di sini. Di sini storage-nya yang pertama slip, kemudian ada storage atau penyimpan karyawan, kemudian jabatan, kemudian upah. Nah, jadi ini adalah lebih, bisa dikatakan bahwa ini lebih rinci dibandingkan yang sebelumnya. Kemudian kita masuk ke DFD level 1 per 1. Nah, ini nih merupakan proses dari pencatatan data. Jadi kalau teman-teman bisa lihat ini pencatatan data, ini kemudian kita uraikan menjadi DFD level 1 untuk proses 1, yaitu proses 1 adalah proses pencatatan data. Nah, diturunkan menjadi data karyawan, data jabatan, dan kemudian upah data dan upah per jam dan lembur. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dia menyimpan upah, storage-nya, dan data karyawan menyimpan karyawan, data jabatan menyimpan informasi terkait dengan jabatan. Untuk DFD level 1 untuk proses kedua, ini merupakan turunan dari proses penghitungan gaji, perhitungan gaji karyawan. Nah, jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini perhitungan gaji karyawan, kemudian diturunkan menjadi level 1 untuk proses kedua. Di sini ada karyawan menjadi hitung gajinya dan juga ada slip gaji, gitu ya.
Selanjutnya DFD level 1 dan proses 3, yaitu teman-teman bisa back ke belakang ini. Oke, ini adalah untuk pembuatan laporan ya, pembuatan laporan. Nah, menjadi laporan data dan laporan gaji karyawan. Nah, ini adalah turunan dari level 1 dari level 0 tadi, dan kemudian level 0 merupakan turunan dari konteks diagram. Oke. Nah, selanjutnya kita harus memahami juga ada beberapa peraturan dalam DFD tersebut. Nah, teman-teman, dalam pembuatan DFD ini memiliki peraturan dan tentunya kita tidak boleh asal menggambar ya. Yang pertama adalah entity tidak boleh langsung ketemu dengan entity. Entity tidak boleh langsung ketemu entity. Jadi kalau mau menghubungkan antar entity harus melalui sebuah proses. Contohnya ya, ini contohnya. Kok tidak bisa? Kenapa itu? Contohnya misalnya gini, jika rekan-rekan atau teman-teman ingin memesan driver atau ojek online, tentunya teman-teman tidak akan bisa langsung menghubungi drivernya. Maksud dalam tidak bisa menghubungi drivernya adalah teman-teman pasti harus yang pertama membuka aplikasi misalnya, kemudian memproses, yaitu dengan pertama menentukan di mana titik jemput rekan-rekan, kemudian kan juga harus menentukan di mana titik antar atau titik teman-teman atau tujuan teman-teman gitu. Nah, dari proses itu barulah teman-teman nanti kemudian barulah aplikasi kemudian menyampai atau mencarikan driver atau sebagai entity lainnya seperti itu. Nah, jadi saat begitu juga dengan kita membuat aplikasi, tentunya kita tidak mungkin langsung bisa berhubungan dengan user atau orang akan bertemu langsung dengan orang pasti melewati sebuah proses. Apakah itu proses pemanggilan, apakah itu suatu proses dalam konteksnya chatting, atau memang seperti proses tadi ya yang kita gambarkan dalam contoh saat kita memesan driver ojek online. Seperti halnya peraturan dalam DFD yang pertama, yaitu entity tidak dapat langsung berhubungan entity, begitu juga entity tidak bisa langsung berhubungan dengan database tanpa melakukan proses. Nah, contohnya seperti ini. Dalam sistem saat kita ingin melakukan penyimpanan, tentu ada proses saat kita mengklikkan OK, atau kita mengklikkan submit, atau kita mengklikkan atau kita menekan tombol simpan seperti itu. Nah, dalam proses entity itulah bahwa maka entitas atau kita sebagai pengguna contohnya gitu tidak akan mungkin bisa langsung berhubungan dengan database selayaknya. Ini berbeda jikalau bersifat offline ya. Offline maksudnya lah kita entity bisa saja membuka suatu lembaran kertas, langsung mencatat, mendokumentasikan atau menyimpan dalam buku. Nah, itu tentu kita bisa langsung dengan perspektif entity bisa langsung berhubungan dengan database. Nah, namun jika dalam sistem tentu entity akan melalui proses terlebih dahulu agar data tersebut bisa tersimpan dalam database. Nah, ini salah satu peraturan dalam DFD. Maka tidak mungkin tadi entity berhubungan langsung dengan entity dan juga adanya timbal balik entity dalam database. Nah, ini teman-teman perlu ingat ya. Kenapa? Karena ada beberapa aturan dan juga ada tips dalam DFD. Yang pertama adalah setiap proses harus memiliki setidaknya satu masukan dan satu keluaran. Nah, setiap penyimpanan data harus memiliki setidaknya satu aliran data masuk dan satu aliran data keluar. Data yang disimpan dalam suatu sistem harus melalui suatu proses. Semua proses dalam DFD menunjuk ke proses lain atau penyimpanan data. Nah, teman-teman harus paham sekali apa-apa itu aturan dan tips dalam pembuatan DFD ini. Nah, untuk kali ini sampai di sini dulu penjelasan saya terkait DFD. Pertemuan berikutnya kita akan belajar atau kita akan melanjutkan bagaimana pembuatan DFD dan bagaimana apa-apa saja yang harus kita ketahui saat kita ingin membuat DFD. Begitu juga dengan pembuatan diagram lainnya. Oke, pahami pembelajaran yang singkat ini, pahami penjelasan yang singkat ini. Kemudian silakan teman-teman juga untuk mencari referensi-referensi di luar dan diskusi untuk menambah khasanah dan pemahaman pada penjelasan DFD yang singkat ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.